Pada hari ini kita akan mengawali pertemuan ini dengan beberapa hal yang secara mendasar kita harus pahami bersama. Yang pertama, ada hal-hal yang sifatnya etis, etika, dan mohon ini untuk berikutnya tidak dijadikan bahan diskusi dan tidak kemudian ditanyakan, yaitu menyangkut identitas pasien. Jadi mohon tidak usah menanyakan ini ke saya karena pasti nggak akan saya jawab karena ini masalah etika. Kemudian juga nama rumah sakit, saya tidak akan pernah menyebut dan ini juga tidak akan pernah saya sampaikan karena ini adalah bagian dari etika. Oleh karena itu saya minta ini menjadi pemahaman kita bersama supaya nanti di dalam diskusi-diskusi selanjutnya kita tidak akan terkukung pada masalah-masalah seperti itu. Rekan-rekan sekalian, saya awali dengan bagaimana Kementerian Kesehatan bekerja di dalam konteks untuk penanggulangan masalah COVID-19 ini. Ada frame yang sudah kita buat dan frame inilah tempat kita nanti akan bekerja. Yang pertama terkait dengan istilah. Ya. Semua orang yang datang ke Indonesia, masuk ke Indonesia, apapun kewarganegaraannya, manakala dia berasal dari negara yang kita pastikan di negara tersebut penularan orang ke orang kuat, positif kuat, bukan hanya di Cina, tetapi kalau kita sekarang juga tahu Korea Selatan, kemudian Jepang, kemudian Singapura, Malaysia, Italia, Iran, dan sebagainya, maka orang ini langsung kita masukkan di dalam kriteria orang dalam pemantauan, ODP, ya, orang dalam pemantauan. Nah, orang dalam pemantauan ini tidak dimaknai bahwa orang ini sakit. Jadi jangan dimaknai bahwa orang ini sakit. Kita melakukan pemantauan ini dalam rangka untuk secara cepat kita bisa melakukan tracking, tracing manakala terjadi apa-apa yang dikaitkan dengan COVID-19. Oleh karena itu mohon jangan kemudian nanti menjadi salah lagi karena beberapa hari terakhir ini masih saja ada yang memberitakan bahwa orang dalam pemantauan dianggap adalah orang yang membawa COVID-19. Kemudian yang kedua, apabila orang dalam pemantauan ini mengalami sakit dengan gejala ke arah influenza, batuk, panas, sesak, maka ini akan kita masukkan di dalam kelompok pasien dalam pengawasan. Jadi namanya PDP. Pada pertemuan berikutnya nanti akan saya menggunakan istilah-istilah itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, pasien dalam pengawasan inilah yang harus betul-betul kita lakukan perawatan dengan baik, karena ini sudah jadi pasien. Nah, pasien dalam perawatan ini yang pertama kali akan kita eksplor dari yang bersangkutan adalah apakah ada riwayat kontak. Riwayat kontak itu artinya dia pernah kontak dekat dengan orang lain yang positif COVID-19. Pasti positif COVID-19. Kalau memang itu ada dan kita yakini kuat, maka kita akan menempatkan dia menjadi suspek. Suspek coronavirus disease 19. Nah, begitu kita menyatakan suspek, maka kita harus melakukan pemeriksaan virus untuk memastikan apa ini confirm enggak ini. Kalau positif confirm, maka kita akan confirm COVID-19. Ini frame-nya. Di dalam konteks kewaspadaan sekarang, setelah kemudian kita lihat bahwa banyak sekali kasus terlaporkan positif, tapi gejalanya tidak terlalu berat, gejalanya ringan, maka standar untuk melakukan akses pemeriksaan spesimen kita turunkan tidak di suspek. Tetapi pasien dalam pemantauan, dalam pengawasan PDP, langsung kita lakukan pemeriksaan virus. Oleh karena itu nanti akan saya rilis setiap saat berapa spesimen yang kita terima, artinya ini jumlah pasiennya yang diterima, sampelnya, kemudian bagaimana hasil pemeriksaannya. Jadi kalau saya nanti berbicara tentang spesimen yang kita terima, maka itu artinya jumlah pasien dengan pengawasan yang kita lakukan.
Sebagai contoh untuk kita update posisi kemarin saja, pasien dalam pengawasan atau spesimen yang kita terima untuk diperiksa yang berasal dari rumah sakit itu 156. Artinya ada 156 pasien dalam pengawasan. Berasal dari 35 rumah sakit yang tersebar di 23 provinsi. Hasilnya, ini akumulasi datanya, hasilnya 2 positif yang kita sebut sebagai kasus nomor 1 dan kasus nomor 2. Oleh karena itu, jangan ditanyakan siapa nomor 1, siapa nomor 2. Jangan ditanyakan rumah sakitnya di mana. Kemudian masih ada 9 yang kita menunggu cross-check hasil pemeriksaannya. Karena kita tahu bahwa metode pemeriksaan untuk menentukan kasus tidak hanya menggunakan satu macam. Tidak hanya menggunakan metode CPR yang bisa kita lakukan dengan PCR. Jadi tidak hanya menggunakan satu metode PCR saja. Memang PCR adalah reaksi cepat. Kita bisa melakukan itu dan kurang dari 24 jam bisa diketahui hasilnya. Tetapi harus di cross-check lagi dengan genome sequencing. Nah, genome sequencing membutuhkan waktu 3 hari untuk memastikan ini. Ada 9 yang tadi masih saya katakan menunggu, yang lainnya negatif. Ini yang berasal dari rumah sakit. Ada kelompok lagi yang berasal dari ABK kapal World Dream. 188 sudah selesai kita periksa dan seluruhnya negatif. Ada kelompok lagi yang berasal dari kapal Diamond Princess. Ada 69. 68 sudah selesai negatif, 1 kita akan lakukan pendalaman lagi. Kita kemarin sudah minta diambilkan spesimennya lagi untuk dikirim, dilakukan pemeriksaan ulang. Kemudian ada 11 negatif yang berasal dari tracing datangnya turis Jepang ke Indonesia tanggal 15 sampai 19 dan kemudian dia kembali lagi ke Jepang, sesampai di Jepang ternyata dia positif. Kontak tracingnya kita cari selama berada di Bali. Sudah ketemu 11, sudah kita periksa semuanya, hasilnya negatif. Kemudian ada lagi yang sedang kita tracing, belum ketemu orangnya secara langsung sehingga belum dilakukan pemeriksaan, tetapi komunikasi sudah. Kita harapkan akan segera bisa hadir orang ini adalah dari klaster yang ada di Jakarta. Kita sudah mendapatkan 14 orang. Mereka masih menyanggupi akan datang ke rumah sakit dan ini dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Jakarta untuk melakukan tracing, pemeriksaannya tetap di kita. Ini yang perlu kita pahami terkait dengan beberapa hal yang akan secara rutin nanti saya sampaikan. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan tentang kondisi kasus nomor 1 dan kasus nomor 2 yang sekarang sedang dirawat. Data 3 hari berturut-turut yang saya dapatkan hari ini, kedua pasien sejak datang pun sebenarnya hari ini juga masih tidak menggunakan oksigen. Tidak menggunakan kanul oksigen karena nggak sesak. Dan tidak menggunakan infus karena memang tidak ada kondisi yang berat. Sekarang masih batuk jarang-jarang dan sudah tidak panas. Rencana kita 5 hari sejak masuk rumah sakit akan kita lakukan pemeriksaan ulang. Manakala hasilnya negatif, maka setelah itu 2 hari kemudian akan kita periksa lagi. Dan manakala hasilnya negatif, maka akan kita pulangkan. Ini SOP yang sudah digunakan
standar di seluruh dunia. Contohnya adalah hari ini kita akan menerima satu orang ABK ex Diamond Prince yang sebelumnya 9 orang dirawat di Jepang karena positif. Hari ini 1 pulang karena sudah dinyatakan 2 kali pemeriksaan negatif dan kemudian dipulangkan ke Indonesia atas biaya perusahaan. Besok kita akan menerima 2 orang lagi yang hasilnya baru sekali sekali negatif, hari ini diperiksa untuk yang kedua kalinya. Kalau negatif maka hari ini dia sudah dikeluarkan dari rumah sakit dan akan dipulangkan ke Indonesia. Ini situasi di kita. Sekarang saya akan menyampaikan situasi global. Sekarang di mainland China, di daratan Tiongkoknya sendiri, penambahan kasus sudah tapering off, makin lama makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Sudah semakin turun dan kita juga pernah melihat di berita rumah sakit daruratnya sudah mulai dibongkar. Kemudian jumlah pasien yang dirawat, jumlah kasus positif di mainland China itu 90.000 lebih, sekarang sudah 55.000 yang sembuh. 55.000 yang sembuh. Dari kelompok yang sembuh ini begitu kita lihat profilnya, sebagian besar adalah pada bentangan usia antara 35 sampai 40 tahun. Berarti adalah kelompok muda. Sedangkan yang meninggal, kalau kita lihat bentangan usianya adalah sekitar 65 sampai 75 dan hampir 70% memiliki penyakit yang kita sebut komorbid, penyakit kronis yang diderita sebelum terinfeksi dan itu mempengaruhi daya tahan tubuh dia. Di antaranya penyakit jantung kronis, diabetes, kemudian gagal ginjal kronis, dan beberapa penyakit paru kronis. Ini yang menyebabkan daya tubuhnya rendah. Begitu dia terinfeksi COVID-19 akan cepat sekali jatuh dalam kondisi jelek. Ini adalah frekuensi yang paling banyak pada kasus yang meninggal. Namun di luar China justru terjadi peningkatan kasus. Seperti kita tahu sekarang yang tinggi adalah di Korea Selatan, kemudian di Jepang, kemudian di Iran, dan kemudian di Italia. Di samping itu, penyebaran ke negara-negara yang lain yang baru juga sangat tinggi. Data beberapa hari yang lalu dalam sehari ada 20 negara baru yang melaporkan ditemukannya kasus positif. Ini artinya bahwa mobilitas penderita dengan COVID-19 di dalam tubuhnya tidak terdetek di pintu masuk negara manapun. Karena kita tahu deteksi yang dilakukan oleh beberapa negara-negara yang lain saat ini adalah mengandalkan pada thermal scan. Apakah massal thermal scan atau yang thermal gun untuk meriksa satu-satu. Nah, kenapa tidak terdetek? Karena sekarang terjadi pergeseran bahwa kasus infeksi ini gejalanya cenderung sekarang menjadi semakin lebih ringan. Sehingga orang dengan virus yang positif tetapi gejala yang muncul ringan, tidak terlalu berat. Panasnya juga tidak tinggi, batuk juga tidak terlalu kelihatan sekali, bahwa bahkan di beberapa laporan yang kita dapatkan ada yang asimptomatis, tidak menunjukkan gejala. Ini bisa dimaknai bahwa virus yang masuk ke dalam dirinya tidak sempat mereplikasi, tidak sempat beranak pinak, ada di dalamnya tetapi tidak beranak pinak. Kalau dia bisa beranak pinak menjadi banyak, pasti orang itu akan panas. Kalau itu ada di saluran pernafasan dalam jumlah yang banyak,
pasti akan memacu terbentuknya lendir dan merangsang batuk. Batuk itu bila lendir saluran napas atas, tapi begitu masuk di saluran bawah, napas bawah, maka akan terjadi kegagalan pernafasan karena seluruhnya akan dilapisi oleh lendir yang seakan-akan paru-parunya tenggelam. Ini yang disebut pneumonia dan pasti panas. Tapi sekarang kecenderungannya adalah virusnya ada, tetapi tidak mampu berkembang biak dengan cepat di dalam tubuh. Sehingga ada tetapi sedikit. Sehingga ada maka gejalanya sedikit. Nah, kondisi ini kita tengarai kemungkinan yang paling besar adalah satu, daya tahan tubuhnya bagus. Yang kedua, memang virusnya sudah menjadi semakin melemah. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa kok kemudian inkubasinya tidak lagi 14 hari. Karena daya tahan tubuhnya bagus, maka tidak segera muncul gejalanya, meskipun di dalam tubuhnya ada virus. Akhirnya bisa memanjang lebih dari 14 hari. Kita menyepakati secara global sebaiknya observasi yang dilakukan terhadap orang yang diduga atau PDP atau orang yang kita duga di dalam tubuhnya ada virus, jadi bukan ODP, bukan yang dipantau, yang diduga, sebaiknya dilakukan 2 kali 14 hari. Ini kita lakukan di anak buah kapal World Dream. Dia sudah 14 hari pertama di kapal World Dream, maka kita jemput. Untuk 14 hari yang kedua kita lakukan di Sebaru. Demikian juga dengan Diamond Prince. Ini beda dengan saudara-saudara kita yang dari Wuhan di awal, episode awal. Virusnya masuk memunculkan gejala yang berat dan menjadi cepat berbiak. Nah, sekarang ada yang berubah, virusnya berubah. Gambaran ini sebenarnya oleh para ahli sudah diprediksikan karena karakter virus corona seperti ini. Kita pernah punya pengalaman di 2002, ada virus corona juga yang kita sebut sebagai SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome itu juga coronavirus. Setelah kemudian hampir setahun lewat dikit, berubah virusnya menjadi seasonal flu. Virusnya masih, tetapi dampak yang dimunculkan adalah flu musiman, seperti flu biasa. Kemudian kita tahu juga selain varian SARS, ada virus yang disebut H1N1, swine flu di 2009, itu angka kematiannya tinggi. Tapi sekarang berubah menjadi seasonal flu. H1N1, setiap orang batuk pilek di Indonesia kalau kita periksa kemungkinan besar kita akan dapat H1N1. Jadi sudah berubah virusnya menjadi lebih, ya mungkin dikatakan lebih jinak gitu ya, gejala yang dimunculkan tidak terlalu berat. Kemudian di 2011 ada juga keluarga corona, tetapi inangnya adalah onta, ini yang kita sebut sebagai MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Ini ternyata tidak mudah menular antar manusia, tetapi karakternya masih tetap kuat. Sehingga lebih banyak dilaporkan pada orang-orang yang memang memiliki riwayat kontak dengan onta. Orang ke orang, human to human-nya sangat limited, sangat terbatas. Nah, ini tetap kita menjadi kewaspadaan sejak 2011 karena kita tahu saudara-saudara kita yang Muslim di Indonesia ini ada sekitar 1,4 juta yang setiap hari sepanjang tahun melaksanakan traveler ke sana dalam rangka ibadah haji dan umroh. Ini yang menjadi kewaspadaan yang harus kita bangun. Rekan-rekan sekalian, ini beberapa poin besar yang saya sampaikan. Sudah barang tentu perkembangan nanti detail hari demi hari akan tetap kita himpun dan akan kita komunikasikan dengan teman-teman sekalian. Sebelum tadi saya juga menyampaikan ke Pemret dan redaktur senior di Ritz-Carlton tentang permasalahan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan buat kita untuk menjalankan strategi memberdayakan masyarakat supaya dia paham tentang penyakit ini, dia tahu tentang penyakit ini, dan kemudian dia tidak perlu panik. Sebenarnya bukan masyarakat kita nggak tahu, bertahun-tahun kita berhadapan dengan influenza dan benar sudah respon kita. Di rumah kalau ada satu anggota keluarga yang flu, pasti kita katakan pakai masker, tidurnya dipisah,
Ini sebenarnya langkah-langkah yang sudah benar. COVID-19 itu juga influenza. Mestinya kita juga menyikapinya seperti itu. Tidak perlu ditambahin dengan kepanikan yang tidak perlu. Apalagi jelas sekarang 50% lebih sembuh sendiri dan menjadi baik. Kemudian gambaran kasus tadi sudah saya sampaikan di kasus nomor 1 dan nomor 2, tidak kemudian menjadi orang yang sakit dan ditempeli penuh dengan alat, enggak. Aktivitasnya juga biasa saja, hanya karena dia positif maka kita isolasi. Tujuannya adalah agar tidak menular ke orang lain. Sehingga pemeriksaan virus itu bukan untuk mengobati, tetapi dalam rangka untuk mengantisipasi dampak public health emergency, kedaruratan kesehatan masyarakat, karena dia menjadi center baru untuk penularan. Oleh karena itu kalau kita isolasi, sebenarnya bukan dalam rangka untuk mengobati dia, tetapi dalam rangka untuk mencegah jangan sampai menjadi sumber penularan baru di masyarakat. Sampai dengan saat ini, secara resmi WHO dan dunia belum menemukan obat yang spesifik untuk virus ini. Dan juga belum menemukan vaksin yang spesifik untuk virus ini. Tetapi sebagaimana layaknya virus, pada umumnya self-limited disease, kalau daya tahan tubuh kita baik, maka virus ini akan turun. Sehingga kemudian anjuran, saran apapun yang terkait dengan penggunaan herbal, penggunaan yang lain-lain dalam konteks untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bagus. Tetapi bukan untuk membunuh virusnya. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, di mana nanti virusnya akan hilang dengan sendirinya. Saya kira itu, terima kasih.